Nah, Mas, aku kembali ke tadi ya, soal apa tuh namanya, hukum semesta Ya, tadi ya, ya. ya. Lebih bahaya mana ketika kemudian ada seseorang itu sangat percaya dan melekat terhadap hukum semesta tertentu, dan satunya lagi itu nggak percaya sama sekali dengan Ya. hukum semesta itu. Sebenarnya gini, kalau hukum semesta objektif yang tadi gravitasi dan sebagainya, percaya tidak percaya kan dampaknya kita akan dapatkan ya. Tidak tahu hukumnya Iya, misalnya. tidak tahu hukumnya kita akan kena ya. Tapi ada sebab beberapa hukum yang kebalik ya. Jadi kadang kita itu hukum yang kehidupan ya Mas ya. Jadi ketika kalau hukum gravitasi kan tidak membutuhkan pengakuan kita ya Mas ya. Ya kita tahu sendirilah. Tapi kalau yang menarik dari hukum kehidupan, kadang ketika kita belajar, kita tuh jadi kayak menegasikan hukum lain loh Mas. Contoh yang sering terjadi adalah yang paling berbahaya itu hukum Loa. Karena hukum Loa lah yang paling menjanjikan. Karena hukum Loa lah yang paling membuat orang itu seperti punya harapan apa yang aku inginkan bisa terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya melebihi proklamasi kemerdekaan. Iya. Iya kan? Karena kita bisa lihat kan inginkan terwujud, inginkan yakin terwujud. Nah, itu yang membuat akhirnya banyak orang belajar Loa itu banyak yang akhirnya mabuk, Mas. Jadi bahayanya sebenarnya bukan di hukumnya, Mas. Tapi derajat orang ketika meyakini sehingga itu jadi terlihat satu-satunya. Jadi manusia itu kan punya kecenderungan itu jadi kayak kacamata kuda, Mas. Dalam hal apapun. Ada baiknya, ada buruknya. Jadi ketika kita sudah, gini Mas, contoh. Ini saya dapat dari Rio Hasan, menarik. Jadi kata dia, secara natural, umumnya pria itu bisa suka kepada 14 wanita. Katanya. Iya. Ketika Anda jatuh cinta, itu jadi satu. Nah, ada hormon katanya yang rantainya semakin panjang itu hormon itu semakin kuat. Mohon maaf dikoreksi kalau saya salah. Ketika Anda jatuh cinta, hormon inilah yang membuat Anda tidak bisa suka ke yang 13 itu. Jadi fungsi hormon itu mempersempit. Nah, semakin panjang hormonnya semakin banyak. Jadi kalau orang secara bawaan DNA-nya itu dia pendek, hormon yang keluar itu sedikit, makanya dia bisa lebih dari 2. Jadi ada yang begitu secara biologi katanya. Nangkap nggak? Maksudnya, Iya, iya, iya. kenapa kok dia tidak bisa hanya dengan satu? Ada orang yang memang begitu. Tapi ada orang yang memang dia hanya satu bisanya. Nah, maksud saya adalah, kita tuh punya kecenderungan gitu. Jadi, kadang kalau kita sudah belajar dengan sesuatu, seolah-olah semuanya tuh harus itu penjelasannya. Orang belajar hukum vibrasi terus jadi memandang semuanya vibrasi juga ada kok, Mas. Iya, iya. Loh, saya pernah gitu. Saya pernah gitu. Semuanya. Nah, Loa yang paling parah itu. Masa ada orang beberapa kali WA, Mas Arief, saya kemarin-kemarin sudah belajar Loa. Oh, alhamdulillah, udah lama ini. Cerita ini udah lama. Saya praktekkan luar biasa loh, Mas. Loh, kenapa? Ini setelah saya praktek ask, believe, receive, itu setiap hari saya dapat SMS, selamat, Anda mendapatkan hadiah dari Bank BCA. Selamat, Anda mendapatkan hadiah dari Bank BRI. Kan itu SMS penipuan, Mas. Iya. Nangkep nggak maksud saya? Orang itu sampai sebegitunya nggak menyadari bahwa dia sedang ditipu karena meyakini ini dampak Loa. Tapi kritik untuk Loa itu kan karena terlalu menekankan pada yang namanya hasil. Sementara kalau vibrasi kan menekankan pada state ini kan, feeling, keadaan gitu kan. Iya, jadi Loa itu lebih menjanjikan pasti begini, Mas. Sementara vibrasi masih bicara kadang begini, kadang begitu. Iya, 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 iya. Ini yang jadi bikin lebih longgar. Sama aja kan kayak ketika kita itu menginginkan sesuatu, apakah pasti terwujud? Kalau di Loa jawabannya pasti. Tapi kalau Anda nanya ke saya, belum tentu. Iya, kadang Kalau keinginannya segini, terwujud. Kalau segini, enggak. Loh, kok bisa? Lihat aja di tabel kesadarannya Hawkins. Iya, iya. Jawabannya lebih kompleks. Nah, yang menarik, kenapa orang lebih suka belajar Loa? Karena lebih jelas, Mas. Saya bukan tipe guru yang mudah disukai, Mas. Karena ketika mau megang sini, terus dikasih pegangan yang lain. Kan paling enak kalau percayalah ini yang terbaik. Inilah yang sempurna. Yang lain nggak ada. Kita akan punya opsi satu. Nah, kan gitu kalau saya. Jadi Mas Ari bagusnya gimana? Ya gini boleh, tapi gini juga, nggak gitu juga boleh. Kan bingung, Mas. Iya, iya, iya. Tujuan saya memberikan kebebasan, itu malah menimbulkan kebingungan.
Makanya itulah jadi nggak salah juga Mas ada orang memang harus belajar di mana gurunya hanya ngajarin cuma satu metode. Satu kepastian. Karena biar dia tidak bimbang. Karena Mas, orang-orang yang belum tercerahkan, kalau dikasih pegangan lebih dari satu, bukannya dia merasa punya pilihan banyak, tapi malah bingung. Nangkep nggak? Jadi, kalau orang itu sudah sadar, ya dalam hidupnya banyak pilihan itu jadi, ya itu orangnya udah tercerahkan. Jadi maksudnya gini, ya mohon maaf ya, saya agak nyerempetnya. Agama ini yang paling benar. Agama ini yang paling sempurna. Karena memang ada orang yang kalau dia dikasih banyak, nanti ragu yang benar yang mana, pusing malahan. Dia harus punya kepastian itu. Kan beda Mas, gini. Mas Hendra milih ini karena adanya ini, atau pilihannya sebenarnya ada 17, tapi Mas Hendra milih ini karena memang sadar ingin milih ini. Beda loh. Nah, ada orang yang dia tuh memang kalau bisa dikasihnya satu pilihan aja, karena kalau dikasih banyak, Iya. pusing. Lagi-lagi disesuaikan sama kondisi orangnya gitu ya. Aku dalam beberapa hal kadang gitu, Mas. Masuk warung makan, menunya terlalu banyak, blenger loh aku malahan. Akhirnya aku nanya ke yang itunya, menu andalan di sini apa ya? Karena saking pusingnya milih. Yang paling rekomen apa ya Tuh. gitu ya. Jadi kira-kira orang yang apa ya, yang belajar hukum-hukum tadi itu, ya saya dulu juga kan belajarnya awalnya loa doang, Mas. Iya. Tapi kan justru karena kita sama-sama ya, sama-sama belajarnya dapatnya itu kan, Iya. itu dulu gitu Iya. kan. Yang dititik beratkan pada saat kemudian kita belajar law of attraction itu kan ego kan, bukan kesadaran ya. Iya. Ego kan ya. Gini, dalam loa tuh ya teman-teman, seringkali menakar semuanya pokoknya harus aku yang diprioritaskan. Nah, Contoh, misalnya nih Mas ya, Anda pengen makan nasi goreng, kesukaan Anda. Lalu dari rumah itu sudah pakai imajinasi, visualisasi supaya nanti kebagian nasi goreng. Berarti kan ukuran keajaibannya versi loa itu adalah kalau Anda dapat nasi gorengnya. Terus sorenya Anda ke situ. Ternyata nasi gorengnya habis. Berarti kan gagal. Nggak ajaib kan? Tapi yang menarik kan, berarti kan justru yang jualan itu sukses menghabiskan jualannya. Loh kok kita nggak seneng? Nah itu yang menariknya orang loa itu, ya loa aku gagal, aku nggak dapat nasi goreng. Bukannya bersuka cita, alhamdulillah. Walaupun saya tidak dapat nasi gorengnya, tapi abang yang jual nasi goreng ini dagangannya laris. Mas Hendra sebenarnya sejujurnya kalau lagi lomba, katakanlah lomba lari lah, atau lomba olahraga lah, lomba bulu tangkis, ada 3 pemenang. Lebih seneng jadi juara 2, 3, atau 1? Kalau suruh milih ya? Satu dong. Satu lah. Nah, ketika Anda jadi juara 2, pasti pengennya juara 1 kan? Iya. Ya. Tapi kan, bukankah memang nggak mungkin semua orang juara 1, jadi harus ada yang juara 2? Betul. Nah, fakta ini yang nggak bisa diterima sama loa, Mas. Atau gini, Mas Hendra bisa selamat sampai ke rumah saya, itu apakah karena memang doa Mas Hendra, atau juga ada doanya keluarga, atau karmanya. Jadi, loa tidak memperhitungkan terlalu banyak variabel. Yang dihitung dalam loa adalah pikiranmu. Setuju. Only that variable. Di luar itu nggak dihitung. Nah, ilmu vibrasi lebih kompleks. Tapi saya merasa bahkan ilmu vibrasi nggak cukup menjelaskan. Makanya saya mempercayai tentang kekekalan energi. Kekekalan energi. Kadang bahkan kita tidak lagi seburuk-buruknya kita. Pernah nggak Mas Hendra? Kita tuh lagi buruk-buruknya vibrasi kita. Lagi sedih-sedihnya kita. Lagi jelek-jeleknya kita. Lagi situasi paling tidak menguntungkan. Kok ada yang nolong? Loh, kalau secara hukum loa nggak jadi dong. Betul. Kok orang baik datang di saat kita lagi jelek-jeleknya? Nah, Kan nggak masuk akal. Lah, di saat genting itulah Mas, yang bisa nolong adalah karmik. makanya pentingnya selalu berlomba-lomba berbuat baik. Itu tuh mesin cadangan, Mas. Iya. Yang ketika mesin utama Anda mati, dia bekerja. Oke. Bahkan, ibaratnya gini, pernah ini nggak mobil yang hybrid? Itu kan ada mesin yang pakai motor listrik dan bensin. Nah, itu karma itu seperti itu. Jadi kalau ini lagi jalan, bahkan dia dua-duanya jalan.
Nah, kalau kita itu tidak menyadari ini, akhirnya merasa bahwa tidak mungkin ada miracle saat kita sedang vibrasinya buruk. Akhirnya begitu. Faktanya, kadang dalam situasi terburuk, justru orang yang paling tulus datang menghampiri kita. Aku tuh, Lah iya kan? iya bener ya. Nggak sesuai hukum vibrasi dan hukum loa loh itu. Aku tuh berteman sama orang cukup dekat ya. Aku tahu dia bisnisnya banyak ya. Di Dubai, di Saudi, di Malaysia, di mana-mana gitu. Sempat punya keinginan, kenapa ya aku kok nggak diajakin bisnis sama dia gitu ya. Tapi ya aku kan nggak enakan, orang kan nggak suka ngemis, quote and quote gitu ya. Terus ya udah kita berteman baik aja gitu. Di saat kemudian aku sudah melupakan keinginanku untuk kemudian diajak partneran bisnis sama dia gitu. Karena mikirku kan kalau aku diajak kan, andai kata aku sudah nggak kerja di YouTube lagi kan aku sudah bisa hidup gitu kan kalau diajak sama dia gitu. Saat kemudian keinginan itu sudah nggak ada gitu Mas, tiba-tiba aja gitu. Mas Indra, aku nggak tahu ya kenapa kok tiba-tiba pengen ngajak Mas Indra join ya sekarang ya gini-gini. Karena nggak mungkin aku dipertemukan sama Mas Indra kalau nggak ada sesuatu gitu. Saat sudah kita lupakan, itu kan delay manifestation ya. Nah, itu. Jadi gini, kalau kita mau melihat ya, kita tuh seringkali terburu-buru untuk mengatakan tidak. Tidak terjadi, tidak berhasil, tidak ada kompensasi. Kita terlalu terburu-buru. Padahal kan hidup masih panjang, Mas. Kita tidak tahu. Nah, kita sendiri sadar, pesawat aja bisa delay. SMS, WA, bisa bahkan kalau jaringannya sedang tidak bagus bisa delay. Transfer pun bisa delay. Kalau BCA sedang ngalamin perbaikan sistem. Atau mandiri malam Ya, hari gitu kayak gitu. Nah, manifestasi juga bisa delay. Yang kita terima sekarang bisa jadi adalah manifestasi dari yang 10 tahun kemudian. Yang dulu 2 tahun awal itu kita katakan gagal. Noh, maaf ya. Kenapa sekarang Pak Prabowo jadi presiden? Itu kan maunya orang-orang yang dulu sekarang udah membencinya. Loh, banyak loh Mas, orang-orang yang sekarang itu membenci Pak Prabowo, dulunya itu menginginkan Pak Prabowo jadi presiden. Loh, ya sekarang manifestasinya. Jadi makanya saya bilang bahwa kadang apa yang sudah tidak kita sukai kadang masih bisa hadir. Itu karena memang semesta itu masih antrian yang sebelumnya dulu kan, Mas? Iya. Ini dulu yang dimanifestasikan. Nah, coba Mas, di dalam loa nggak dijelasin loh tentang delay ini. Belum lagi kita bicara tentang kompleksitas ini. Nah ini kompleksitasnya nih. Ini yang kan kalau ini diayun ke sini kelihatan ya, lihat aja. Kalau ini di sini kan ngayunnya ke sini ya, atau di sini ngayunnya ke sini kan. Ini gini kan sampai seimbang kan, ya kan? Nah, katakanlah posisinya orang itu sedang di sini. Ini negatif, ini positif ya. Orang ini sedang di sini. Dia pengen di sini, Mas, di kutub positif ekstrim. Jadi lagi susah, pengen di sini. Tapi kan semesta nggak punya kekuatan untuk membawa orang ini ke sana. Ayunannya kurang. Ya Allah, angkatlah derajatku. Pakai loa, ikut kelas ini, itu, baca buku, nonton ngaji Rasul, Arif Irha. Kabeh! Yang terjadi, pernah nggak dapat curhatan? Mas Arif, aku tuh udah berdoa, udah istighfar. Hidupku tambah susah. Malah tambah ke sini, Mas. Aku udah gini, utangku tambah banyak. Aku tambah dia, ke sini. Dia merasa akhirnya bahwa nggak ada gunanya ngaji Rasul. Nggak ada gunanya kelas TVP. Nggak ada gunanya semuanya. Karena apa? Harusnya kan harapan dia ke sini. Ini ke sini semua. Loh, ini tuh tujuannya diangkat ke sini biar apa? Semesta tuh punya daya untuk bawa dia ke sana ini loh. Jadi makanya saya bilang, kalau Anda tuh sudah memperbaiki diri, tapi kok malah di ayunnya malah tambah ke negatif, itu yang saya sebut sebagai ekstremisasi manifestation. Kita dibawa ke kutub sebaliknya, supaya kita diayun ke sana. Jadi kalau misalkan, ya Allah, aku ingin Indonesia membaik, semua rakyat Indonesia begitu, tapi tambah buruk. Nah, itu lagi dibawa ke situ. Inilah pentingnya ya, kita mampir ke Depokan Sunan Kaliurang ya. Mesti keren gitu, mesti Gitu, dapat Mas. banyak. Jadi, tapi kita harus bisa evaluasi ya, aku ini tambah ke kiri ini karena memang aku jelek, atau
memang ini proses itu tadi Mas Nyabang. Gue itu lagi dihukum atau lagi ditumbuhkan tenaganya biar ayunannya ke sini. Oke, Mas, aku ingin perdalam lagi ya soal Loa tadi, Mas. Iya. Sebenarnya mana sih yang lebih bekerja duluan gitu, antara keinginan atau frekuensi batin gitu? Karena kita nggak bisa loh menafikan, menegasikan yang namanya keinginan gitu. Iya. Tanpa sebuah keinginan, ya kita bisa jadi akan mengalami kehidupan yang stagnasi. Duwene sepeda motor, ya wes Iya. kuwi wae gitu kan. Gimana? Jadi ini nih yang bikin jawabannya nggak simpel karena manusia itu berlayer-layer ya. Iya. Contohnya gini. Kan kalau dalam teori Loa atau vibrasi kan intinya ada perasaan tertentu, pikiran tertentu atau kombinasi antara keduanya ini kan akan memicu vibrasi kan. Betul ya Mas ya? Artinya kan bahkan ini termasuk negatif, Mas Hendra marah, Iya, jengkel, iya. putus asa, ini pun akan memancar. Jadi ini bisa positif, bisa negatif. Gitu ya. Nah, yang Mas Hendra tanyakan ini kan tentang masalah kalau tidak ada keinginan dan sebagainya ini bagaimana keadaan vibrasi ini gitu kan? Atau bagaimana? Jadi lebih cepat mana kira-kira Oh, kita punya keinginan sama frekuensi batin kita yang sudah selaras dulu gitu loh. Kalau keinginan kan hanya based on pikiran. oh aja iya, mungkin paham. Jadi gini, kadang ya ilusi dari keinginan itu kan membuat orang kadang menginginkan yang melebihi kemampuan dia menerima, Mas. Akhirnya itu yang membuat akhirnya tidak terwujud bukan karena semesta itu tidak bisa ngasih, tapi kamu tuh belum pantas menerima itu. Oh. Tapi kalau sudah selaras, otomatis ya semesta melihat kamu pantas untuk mendapatkan itu loh, Mas. Jadi gini, orang yang selaras tuh ibaratnya orang yang layak dikasih hadiah. Dia tidak minta pun memang dia itu layak diberi hadiah. Tapi kalau orang minta, itu memang semesta ngasih karena diminta. Nangkep nggak, Mas? Nah, jadi keinginan itu kadang kan orang itu kurang tahu diri, Mas, tentang apa yang dia inginkan. Orang itu kadang menginginkan itu berlebihan yang sepantasnya dia terima. Nah, dasar yang membuat keinginan itu jadi membuat tidak selaras adalah tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Bisa terwujud nggak, Mas? Mungkin bisa, tapi nggak lama. Atau malah dampaknya buruk. Sekarang saya mau nanya, Mas. Oh iya. Anda melihat nggak banyak pejabat yang sebenarnya nggak pantas ya duduk di sana, tapi kok jadi pejabat? Banyak. Nah, sementara banyak orang yang pantas nggak di sana. Secara vibrasi, loh, keinginan dia jadi pejabat, jadi, Mas. Iya. Tapi karena dia itu nggak selaras, nggak lama. Atau nanti akan menimbulkan kerusakan. Bener. Kerusakan hutan. Makanya saya bilang kan, loh, makanya saya bilang, yang membuat Indonesia nggak maju-maju adalah orang bervibrasi rendah yang berorganisasi, yang terorganisir. Oh, iya, Kita itu adalah orang-orang baik, vibrasi baik yang tercerai-berai. Yang jadi masalah tuh di situ. Jadi kita vibrasinya harus baik. Masalahnya kita terpencar-pencar. Yang nyebelin lagi, antara orang baiknya ribut. Sementara sesama orang jahat malah akur. Ayo menang mana? Organisasi. Oke, belok ya ke sini ya. Jadi, Mas, gini. Bumi itu kan punya frekuensi tertentu juga. Namanya Schumann resonance. Ya, bumi ini punya frekuensi tertentu ya, 7,83 Hz. Namanya Schumann resonance. Nah, yang menarik adalah orang-orang yang spiritualnya tinggi itu selalu selaras dengan frekuensi bumi ini, Mas. Pernah ada penelitian yang dilakukan oleh, namanya siapa? Schumann. Namanya siapa ya? Otto Schumann, kalau nggak salah. Lupa, cari aja. Jadi kita itu bisa sehat, bisa kondisi baik secara fisik, itu karena terpapar ini, Mas. Karena pernah ada penelitian, sekelompok mahasiswa dimasukkan ke bunker di mana dia dilindungi agar tidak terpapar Schumann resonan ini. Nggak lama kemudian, gejala penyakitnya macam-macam, Mas. Ada jantung, ginjal. Artinya, kita kalau tidak terpapar ini, itu akan berdampak buruk. Nah, artinya sebaliknya, kalau kita terpapar ini, kita akan pada satu kondisi yang sangat bagus. Nah, orang yang tadi Mas Hendra bilang selaras, dia tuh selaras dengan maunya kehendak bumi juga. Itulah yang menyebabkan kenapa misalkan
Kenapa ya dulu Nabi Muhammad jalan kepanasan sampai awan menaungi? Sampai itu pun selaras gitu loh. Orang kayak kita panas cari payung, Mas. Tapi orang yang sudah tercerahkan nggak perlu payung, semesta yang mayungin loh. Iya. Wis nggak usah beli payung, tak payungi. Nah, jadi orang yang punya keinginan besar, bisa aja dia jadi punya duit buat beli payung. Tapi orang yang sudah selaras, mungkin nggak ada duit untuk beli payung, tapi awan menaungi dia sepanjang perjalanan tuh. Sehebat itu loh. Kita sebetulnya pernah di dua kondisi itu. Contoh paling gampang, kalau kita lagi selaras tuh. Jadi lucunya Mas ya, kita tuh kadang selaras ketika hal-hal itu nggak terlalu penting. Pas giliran kita urgent banget, kalah nggak selaras. Contoh, pernah nggak Mas Hendra? Waduh, mau hujan nih. Ojo hujan sih, aku sampai rumah ngambilin jemuran, habis itu hujan nggak apa-apa. Ibu-ibu yang paling sering kayak gini. Padahal jaraknya lumayan jauh dan secara teori, itu udah waktunya hujan. Entah kenapa, seolah-olah semesta itu prioritasnya kita. Sampai rumah kita ngambil jemuran, masuk sepersekian detik, brek hujan turun. Pernah ngalami? Iya. Itu kita lagi selaras, Mas. Sampai hujan aja, berkonspirasi semesta. Ntar dulu, Hendra belum sampai rumah. Untuk urusan ngambil jemuran, kita tuh selaras itu. Tapi kenapa pas kita menginginkan punya banyak uang, ketika kita ingin naik jabatan, karir kita bagus, kenapa kok tidak bisa mengakses keselarasan yang didukung bumi seperti tadi? Satu, Mas. Karena urusan jemuran tadi, Mas Hendra tuh mikirnya juga dalam hati, ya misalnya basah ya rapopo. Toh besok masih ada matahari, enggak terlalu nafsu. Tapi ketika Anda sudah dihadapkan pada bisnis, uang, resiko kegagalan, investasi, nafsu Anda ngelebihin urusan jemuran. Yang membuat Anda keluar dari 7,83 Hz. Aku tuh yang kadang kurang ajar tuh gini, Mas. Ya, tapi aku belajar sih dari case ini gitu. Aku tuh kalau Kayak senyum-senyum tadi. Pasti karena relate dengan yang aku jelasin. ya relate banget. Sering kan Mas Arif jelasin sesuatu tuh relate dengan kehidupanku gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya nanam padi gitu Mas ya. Iya. Nanam padi itu kan sawah tak ada hujan gitu. Setahun kan cuma sekali gitu. Kalau aku tak bikin 2 kali gitu kan. Tak bikin 2 kali. Yang musim kedua itu biasanya kan ini kayaknya udah butuh hujan terus aku main di taman sambil nyemprot-nyemprot gitu. Iya. Kata tetanggaku, "Woi, manggil hujan, woi." Hujan, Mas. Tapi ya waktu itu kan Mas Hendra pun ya hanya state-nya kayak antara yakin dan tidak yakin itu kan. iya, Terus, jelas. hujan, nggak gitu kan? Besok-besoknya pengen lagi, kok nggak Kok nggak hujan-hujan gitu ya. Terus akhirnya aku Mas, ketika kayaknya nggak hujan deh, ngambil kan tangki kan dari sumber air gitu kan, 6 tangki atau berapa gitu. Habis di tangki hujan Mas. Itu bolak-balik kok kayak gitu. Itulah sebabnya Mas, makanya Mas Hendra itu jadi lebih tidak memaksakan harus hujan ketika sudah siap air di tangki. Itulah sebabnya saya ngotot banget tentang uang tuh. Iya. Anda punya pundi-pundi yang membuat Anda tuh merasa tidak harus ngoyo banget ngejar uang, malah uang tuh nanti datangnya gampang. Iya, betul banget. Nah, ini yang saya bilang, orang nggak selaras, itu karena, ini Mas, makanya kenapa saya tidak lagi bermain di Loa. Loa itu barang panas, karena mainnya di keinginan. Keinginan tuh sangat luput sekali, mudah dia geser ke kontinum sebaliknya. Loa itu jadi geser ke kemelekatan, jadi ke ego, menakar keejaban harus untuk diri sendiri. Melesetnya tuh banyak, keplesetnya. Makanya saya akhirnya belajar yang lain-lain juga. Oke. Supaya potensi untuk bermain di semesta ini lebih banyak. Aku tuh kemarin waktu di Bali ya, ada 1 jam kan. Aku di panggung tuh 1 jam ya kan. 1 jam, aku, Feby sama Manda. Nah, aku cerita. Oh, Mbak Manda datang? Iya, dia moderator. Nah, aku cerita sama teman-teman semuanya gitu. Salah satu yang ngerubah hidupku secara finansial tuh Arif RH. Jadi serius, itu karena diajarin yang saldo batas minimum itu gitu. Dan itu sangat membantu kehidupanku tau Mas. Yap, serius. Bikin tadi kayak udah nggak lagi ngarep-ngarep hujan. Nah, makanya relate kan. Oh iya bener juga ya, makin kita udah merasa ini tabungan banyak, makin mudah uang datang. Satu hal yang jarang disadari kebanyakan orang adalah, apapun yang lurus, bisa jadi tidak lurus. Satu-satunya yang, gini Mas, apa yang selalu lurus secara sains? Cahaya.
Cahaya itu bergerak merambat lurus. Itu pun masih bisa dibengkokkan kalau dia melewati medium yang berbeda. Bayangin, sesuatu yang paling lurus saja di semesta, itu masih bisa belok. Apalagi selain cahaya, termasuk manusia. Niat tuh selurus apa sih? Iya, iya. Keinginan, awalnya mungkin selaras, Mas, 7,83 Hz. Loa pertama berhasil, loa kedua berhasil, loa ketiga udah mulai. Keren juga gue. Gue udah nggak butuh Tuhan nih. Keren gue. Belok kan? Aku pernah di fase itu. Loh, Mas. semua. Iya. Semua. Oke, Mas Arif juga ya. Sama, makanya bisa ngomong gini. Sama, Mas. Dosa kita tuh sama. Malah seru. Kita sama. Seru makanya. Nah, jadi awalnya mungkin kita di 7,83 Hz tadi didukung oleh bumi ini bahkan. Mother Earth ini. Lama-lama geser. Kalau nggak gesernya ke atas atau ke bawah. Titik idealnya di sini. Kadang kita di atasnya, kadang di bawahnya. Ini loh, Mas, yang bikin kenapa mainan loa itu kadang kalau kita nggak bisa ngejaganya banget itu susah. Nah, terus apa? Bagaimana mengkompensasinya? Makanya kalau kita mainan tabungan energi, dia mengkompensasi. Masih pernah dengar nggak, Mas, bahwa kadang kalau kita sedekah itu bisa nolak bala? Iya, Sedekah itu kan menimbulkan tabungan energi. aku percaya itu. Ya, apa yang kita lakukan nanti kan ditabung terus secara energi. Nah, ketika kita lagi nggak bagus-bagus sama secara vibrasi, nah mesin keduanya jalan tuh. Nih Hendra harusnya nggak selamat nih, tapi tabungan energi dia banyak, jadi selamat gitu loh.